Kali ini kita kedatangan Mas Bro yang berasal dari daerah seberang NTB ya, dari Nusa Tenggara Barat ya, betul ya? Ya. Beliaunya ini berasal dari Kabupaten Bima, lebih tepatnya itu Desa Ngali. Beliau ini merupakan pemuda yang sangat luar biasa, merantau ke Malang hanya untuk menempuh pendidikan. Beliau ini juga sudah pernah menjabat di struktur yang sangat luar biasa dan jarang didapati oleh pemuda-pemuda yang hanya rebahan, begitulah kira-kira. Beliau ini adalah mantan Presiden Republik Mahasiswa Ngali di Malang atau disingkat dengan Reman periode 2014 sampai 2015. Dan juga mantan Direktur Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Cabang Malang periode 2017 sampai 2018. Kemudian merupakan bagian Ketua Bidang Keuangan dan Perlengkapan di HMI Cabang Malang periode 2018 sampai sekarang. Oke, kita bincang lebih dekat dengan beliaunya. Mungkin silahkan Bro, perkenalkan dulu lah nama dan ininya. Monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Ade Putra, biasa disapa dengan Mas Ikhlas. Oh, Mas Ikhlas ya. Ya, saya sampaikan terima kasih kepada saudara yang punya channel Great Beauty Ayu. Beauty Ayu, merupakan salah satu channel yang mau naik rating gitu ya, mau naik siap. ya. Jadi saya punya motivasi untuk hadir di Malang untuk menimba ilmu. Kebetulan saya juga termotivasi dari beberapa alumni yang ada di Bima yang sempat kuliah, jenjang kuliahnya di Malang begitu ya. Dan hari ini saya masih berada di Malang karena memang masih ada beberapa tanggung jawab yang saya harus selesaikan. Jadi kira-kira yang mau kita sajikan ini apa kira-kira? Baik, ini begini. Kita ini channel kita ini membahas tentang kebanyakan kepada tentang entrepreneurship, kemudian membangun ekonomi, cara membangun ekonomi baik secara nasional, lebih khususnya di daerah begitu, Bro. Nah, dalam hal ini kita ini tertarik menggali terkait dengan apa yang ada di Bima. Begitu, Kota Bima khususnya begitu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana gambaran kabupaten ataupun kota di Bima ini begitu. Ya, kalau di Kabupaten Bima, kebetulan saya lahir di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima begitu. Di Bima merupakan salah satu kota secara geografis. Dia diapit oleh kabupaten begitu. Jadi di Bima itu ada kota dan ada kabupaten begitu ya. Sama, tidak jauh berbeda dengan yang di Malang begitu, Bro ya. Nggak beda jauh kayak di Malang begitu. Jadi wilayah Bima ini merupakan salah satu wilayah kabupaten yang ada di ujung timurnya NTB begitu. Ujung timur NTB. Kalau sudah nyebrang begitu sudah masuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi secara spesifik Kabupaten Bima itu ada 191 desa, sebaran dari 18 kecamatan. Besar juga ternyata ya. Ya, lumayan besar. Jadi itu Bima ini udah cukup bersejarah namanya begitu ya, bersejarah karena memang Bima itu berangkat dari birokrasinya pada awalnya kerajaan begitu. Kerajaan dulu ya. Yaitu kalau gambaran secara umumnya di Bima itu.
Oh, berarti Bima ini ada sekitar 18 kecamatan dengan 191 desa, gitu. Iya. Sangat besar. Kalau berbicara tentang apa namanya daerah yang sebesar itu, kira-kira Bro Ikhlas ini atau kawan Ikhlas ini berbicara tentang potensi ekonominya kalau di Kabupaten Bima ataupun Kota Bima ini lebih ke arah apa kalau di sana itu yang bisa kemudian dibangun oleh pemuda di masa depan gitu. Ya, kalau secara spesifik potensi ekonomi itu berarti kita berbicara relevansinya terkait dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia gitu ya. Sumber daya manusia. Jadi kalau lihat dari cara peta wilayahnya itu memang di Bima itu skala lahannya masih luas begitu, masih luas. Jadi potensi ekonominya yang dimana kita juga itu ada istilahnya otonomi daerah bisa dikembangkan melalui lahan yang luas tadi dengan bidang pertanian begitu, bidang pertanian. Jadi ada beberapa titik memang di wilayah Kabupaten Bima itu yang fokusnya terhadap bidang pertanian. Nah, bidang pertanian karena memang saya melihat selama saya membaca, selama saya melihat perkembangan lewat media sosial atau enggak secara langsung di lapangan, beberapa kali saya balik begitu, memang cenderung perilaku masyarakatnya itu cenderung senang bekerja dengan hasil alamnya sendiri, senang bekerja dengan asetnya sendiri. Salah satu contohnya tadi di soal pertanian itu gitu. Jadi mereka mampu memproduktifkan lahan-lahan tersebut dengan bercocok tanam begitu ya, bercocok tanam. Nah, kalau itu di lain sisi masih di aspek pertanian. Ada juga yang mengembangkan dengan beberapa titik wilayahnya itu dengan mata pencahariannya dengan peternak. Nah, ada juga di beberapa titik juga itu dengan nelayan begitu, dengan potensi perikanan begitu ya. Tapi bagi saya ini harus ada pemerataan, persiapan yang harus disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bima itu sendiri. Mungkin apa saja itu bisa yang menjadi rekomendasi kawan Ikhlas ini agar dipersiapkan dalam hal pengembangan potensi yang di daerah Bima ini, yang bisa dilakukan rekomendasi kepada bupati ataupun wali kota di sana untuk pengembangan potensi yang ada di Bima. Iya, sebenarnya udah ada perancangan dari awal dari tiap pergantian priorisasi bupati itu sebenarnya mereka mempunyai pemetaan masing-masing, mereka mempunyai konsep masing-masing dalam melakukan pembangunan dan pengembangan ekonomi yang ada di tingkat Kabupaten Bima begitu. Cuman itu perlu diefektifkan kembali atau perlu ditingkatkan kembali beberapa potensi dari bicara kita berpotensi ekonomi, pertanian, peternakan dan perikanan itu tadi. Jadi sangat kompleks dan sangat kalau ini dikembangkan secara maksimal, bagi saya semua kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Bima itu bisa terpenuhi dan bisa dikelola secara otonomi daerah itu tadi begitu. Jadi ada asas pemanfaatan antara masyarakat maupun pemerintah itu sendiri itu. Nah, makanya ini perlu dirancang kembali oleh pemerintah gimana menyiapkan semua potensi-potensinya itu tadi sampai disosialisasikan lewat sumber daya manusianya, supaya semua sumber daya manusianya itu merasa diri siap begitu, siap bahwa rencananya kita ini di aspek perikanan, pertanian maupun peternakan kita mau bawa arah pengembangan Kabupaten Bima ini lewat potensi ini. Bagi saya begitu. Makanya hari ini tidak ada
pandangan dari pemerintah itu yang jelas arah Kabupaten Bima itu apa yang menjadi produk utama, istilahnya bicara komoditas gitu. Oh, komoditas komoditas. yang harus mampu diciptakan oleh Kabupaten Bima itu dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya itu kira-kira apa? Jelasnya begitu. Nah, ini tidak ada relevansinya atau enggak, tidak ada upaya pemerintah itu menetapkan atau enggak membikin suatu peraturan daerah yang dimana potensi sumber daya alam, salah satu potensi sumber daya alam di Kabupaten Bima ini mau dijadikan komoditas. Kalau terjadinya adanya komoditas, itu bagi saya itu untuk mengurangi adanya permainan-permainan pengepul atau apa dari luar-luar Bima itu sendiri, dan itu murni akan dinikmati oleh masyarakat Bima, atau enggak itu pure nanti akan dikawal dan dikelola dan dibina oleh pemerintah daerah itu sendiri kalau memang ada peraturan daerah yang diikat gitu terkait dengan komoditasnya ini. Nah, hari ini memang dalam pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Bima itu bicara komoditas utama ini yang belum ada. Nah, ini perlu dirombak. Berarti harus ada titik yang difokuskan begitu terlebih dahulu dalam ini. Betul, karena bagi saya di pemerintah itu sendiri sangat cukup kompleks begitu. Semua struktural dan semua instansi kaki tangannya itu yang perlu yang perlu dijalankan, seperti katakanlah ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, Badan Usaha Milik Daerah ini harus jelas produk utamanya itu apa. Nah, seandainya keluar dan dibicarakan dan dipersiapkan komoditasnya itu tadi dari hasil alam itu tadi, BUMD-nya yang harus diputar gitu, yang harus dikelola, yang harus dihidupkan begitu, supaya BUMD ini bisa digerakkan dan dimantapkan semua begitu kira-kira ya. Betul. Nah, itu bagi saya. Nah, itu secara gambaran umumnya dari beberapa hal yang saya pahami ya begitu. Nah, saya mengenai penjelasan tentang Kabupaten Bima dan Kota Bima ini, tadi kan ada sekitar 18 kecamatan dan 191 desa. Nah, kebetulan hari ini yang ada di hadapan saya ini adalah pemuda dari Desa Ngali begitu ya. Oh iya, ya. Saya ini ingin tertarik lah, karena kan seperti halnya pemerintah, bahwasanya pembangunan ekonomi kreatif, kemudian pertumbuhan ekonomi ini harus dimulai dari desa. Nah, saya tertarik ingin berbicara tentang Desa Ngali ini, kawan. Jadi kira-kira potensi Desa Ngali sendiri ini mulai dari sumber daya manusianya ini seperti apa, kemudian sumber daya alamnya ini seperti apa, bisa tidak kemudian Desa Ngali ini menjadi titik tumpu atau pusat yang kemudian harus diutamakan oleh pemerintah, ataupun seperti apa berbicara tentang sumber daya manusianya, kemudian berbicara sumber daya alamnya begitu yang dimiliki oleh Desa Ngali gitu. Oh iya ya. Jadi Bapak ini kayak mau mengulas terkait dengan tempat kelahiran saya. Kebetulan tempat kelahiran saya karena memang salah satu desa yang paling diincar oleh kolonial Belanda pada saat itu. Sebelumnya saya sampaikan selamat HUT Perang Ngali yang 100 ke-13 saya sampaikan memperingati Hari Perang Ngali 100 ke-13, dan hari ini bertepatan pada hari ini ya. Dan saya juga sampaikan apresiasi. Mungkin nanti bisa ceritakan itu kenapa kok ada sejarah yang kemudian harus memperingati hari perang itu. Mungkin ini juga kebetulan ini cukup disambut baik oleh para generasi-generasi Ngali yang di tataran di kancah nasional maupun wilayah maupun lokal sekarang. Semua
menyerukan selamat HUT Perang Ngali yang 100 ke-13 begitu. Dan saya sangat apresiasi terkait dengan kepemudaan pemuda-pemuda yang ada di tingkat desa Ngali yang sudah berupaya, yang sudah mengeluarkan keringat banyak untuk melakukan sayembara, untuk melakukan kegiatan ini yang sangat matang begitu ya dalam memperingati HUT Perang Ngali yang ke-113 itu sendiri. Itu saya sampaikan bahwa kenapa teman-teman ini memperingati dalam hari Perang Ngali itu sendiri, karena memang ini sebagai bentuk menumbuhkan jiwa patriotisme, mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang ada di Desa Ngali itu sendiri. Karena pada saat itu kolonial Belanda melakukan penjajahan terhadap masyarakat Ngali itu pada tahun 1907 kalau nggak salah ya, sampai 1908 begitu ya. Terlepas kolonial Belanda pada saat itu mempunyai kepentingan untuk melakukan pembajakan hasil alamnya begitu alam. Ya. Berarti Ataupun memang sangat kaya sekali ya, iya, Bima, khususnya di Ngali ini ya. Ya, tapi memang kita juga perlawanan itu sebagian besar saya dengar sejarahnya, memang itu sebagai bentuk perlawanan pada saat itu kolonial Belanda itu mau menarik pajak begitu, Jadi hasil mata pencariannya mereka disisihkan untuk pemerintah, kerajaan istilahnya begitu. Nah, jadi singkat cerita, memang dengan adanya hari-hari besar ini, saya cukup menarik teman-teman saya kirim terkait dengan tema dalam memperingati hari Perang Ngali itu. Jadi temanya begini, bro. Gimana? Ini cukup menarik. Jadi membangun Ngali yang kreatif dan edukasi sejarah lokal begitu. Sejarah lokal. Lah, posisi Desa Ngali hari ini dari dulu sampai sekarang posisinya banyak masyarakat itu yang masyarakatnya itu cenderung senang bertani. Itu semangatnya jadi, memang semangat di agraria begitu, iya, kira-kira betul, ya. Pertanian gitu. Ya, jadi sangat unik gitu. Mereka gigih kerjanya itu di kerjaan yang berat seperti bertani itu tadi. Jadi Ngali juga merupakan sentral bawang merah. Bawang merah ya. Ya, sentral bawang merah. Di Ngali itu mereka merupakan salah satu sentral bawang merah. Karena memang yang ada di Kabupaten Bima begitu. Bawangnya di sana ini memang bagus-bagus katanya. Saya juga kemarin sempat ini juga kan dapat informasi terkait dengan bawang Bima itu sudah gede, kemudian pokoknya bagus lah begitu. Ya, mungkin itu penilaian dari beberapa daerah, memang ada segi kualitasnya yang bagus gitu ya di Desa Ngali itu sendiri. Makanya desa tersebut kalau di tataran pengusaha bawang itu cukup familiar lah istilahnya ya. Cuman hari ini saya kembali lagi pada tema Perang Ngali itu ya. Perang Ngali itu jadi pemuda Desa Ngali hari ini sangat bagus dan sangat revolusioner berpikirnya bahwa ini dalam temanya itu sudah jelas-jelas tadi kok saya lupa lagi, membangun Ngali yang kreatif dan edukasi sejarah lokal. Bagaimana teman-teman ini menjadi pelopor. Jadi pemuda-pemuda Karang Taruna yang ada di Desa Ngali itu sudah menjadi pelopor, penggerak gitu kan, pelopor penggerak. Jadi ternyata dengan adanya hari besar Perang Ngali hari ini mampu menyatukan masyarakat itu ya, menyatukan masyarakat
maupun di tataran Ngali, di luar Ngali pun sangat bangga dengan adanya memperingati hari HUT Perang Ngali itu sendiri. Makanya karena nggak jarang terjadi seramai ini dalam penyambutan HUT Perang Ngali itu sendiri. Tapi aku menariknya begini, antusiasme masyarakat itu dalam memperingati hari-hari besar kelahiran desa itu, seandainya itu bisa dijadikan local wisdom secara kontinu gitu kan, secara local wisdom secara kontinu, itu yang nanti menjadi nilai jual bagi desa Ngali itu sendiri, karena di situ sudah jelas ada monumen perang Ngalinya sebagai tanda sejarah, sebagai batu nisan sejarah itu ya, batu nisan sejarah yang dimana itu udah bisa bukan masa-masa yang ini lagi, bukan masa-masa yang jadi tabu lagi gitu, itu benar-benar sudah terjadi gitu kan. Nah, cuman saya menarik bagaimana membangun desa itu dengan event begitu. Bagi saya akan terjadi yang namanya nilai perputaran ekonomi. Ya, perputaran ekonomi kalau seandainya pemuda-pemuda Ngali itu mampu membaca peluang begitu ya, mampu membaca peluang. Nah, setidak-tidaknya di situ bisa ada namanya bazar. Bazar ya. Bazar ini kan akan jadi tempat orang berkumpul, tempat orang memperkenalkan segala macam produk atau enggak bazar makanan lah istilahnya ya. Jadi ada perputaran ekonomi di situ dengan adanya keramaian begitu ya. Jadi semua kreativitas anak muda di tingkat desa itu, entah mereka ini menjual makanan atau enggak bentuknya souvenir atau apa segala macam itu, atau enggak Terpenting baju, kekayaan Ngali lah, begitu potensi ya, Ngali dipasarkan begitu atau ya. enggak baju bisa dipasarkan lewat situ gitu ya. Iya. Lewat memperingati hari HUT Perang Ngali itu gitu. Nah, karena itu bagi saya tiap ini kalau memang mau dipoles gitu ya, mau didesain sampai nantinya akan menjadi besar atau enggak jadi tempat pengunjung orang berwisata begitu ya, di mana tempat ada wisata itu disitulah tempat orang yang melakukan melakukan aktivitas ekonomi gitu ya, melakukan aktivitas ekonomi gitu. Makanya itu bagus juga kalau itu didesain begitu. Cuman dari sisi SDM-nya juga tadi saya sampaikan ya, karena menjadi potensi alam yang paling pertama di Ngali itu adalah bawang begitu. Hari ini bagaimana kita berbicara edukasi desa gitu ya, membangun desa. Jadi adanya edukasi desa ini, kita memberikan suatu hal-hal yang baru yang mampu menopang desa kita itu, entah dari segi ekonomi, agama, adat ataupun masyarakat itu tadi gitu ya. Itu saya apresiasi gitu. Kalaupun katakanlah di masyarakat Ngali ini kan ada musimnya kalau berbicara tanam bawang itu ya. Jadi dalam satu tahun itu dua kali tanam. Dua kali tanam. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga. Pikirkan juga dengan secara potensi ekonominya tadi. Banyak bawang kita itu kalau di sana kan murah-murah aja ya. Murah-murah aja. Murah. Itu murahnya bawang itu diakibatkan oleh apa biasanya, Badir? Ya karena bagi saya secara wilayahnya di sana menjadi menjadi pusatnya bawang merah lah. Pusatnya bawang merah karena memang skalanya banyak, akhirnya murah gitu. Beda lagi nanti yang akan masuk ke Jawa. Cuman yang aku pikir gitu, yang perlu diapresiasi ketika memang ada teman-teman pemuda di tingkat desa itu, bagaimana
bawang ini diputar, nggak hanya diputar dalam bahan mentah gitu loh, bisa juga diputar dengan bahan jadi. Saya contohkan seperti ya bawang goreng atau apa begitu lah, karena memang ini bisa dijadikan apa ya, bisnis yang besar gitu. Karena memang sayur juga itu menjadikan bahan pokok bagi masyarakat. Jadi masyarakat Ngali itu tidak hanya menjual barang mentah, tapi barang siap jadi dan siap dimakan juga dia siapkan gitu lewat pemuda-pemuda desanya itu tadi. Gimana teman-teman atau enggak pemuda desa ini mampu berkolaborasi tingkat pemudanya ataupun tingkat masyarakatnya untuk mengemas atau enggak mempersiapkan produk apa dari Ngali ini sendiri gitu loh. Oke. Melihat dari beberapa ulasan dari potensi ekonomi Bima ini, bahwasanya ada di memiliki banyak lahan, artinya potensinya memang di bagian agraria gitu, mensupportnya. Kekayaannya juga sangat luar biasa, lebih-lebih di Ngali begitu. Nah, kemudian sempat dibahas tentang perayaan HUT Perang Ngali ini. Jadi kawan ikhlas ini mengharapkan pada perayaan ini ataupun berikutnya ingin mengadakan yang lebih lebih besar begitu ya, lebih besar, yang kemudian nanti bisa dijadikan mungkin kalau misalkan dikemas secara besar, entah itu bisa dikata apa bahasa kerennya kalau sekarang itu ya, Event Entrepreneur Award begitu mungkin ya, yang dimana dikemas Event Entrepreneur Award ini artinya dimana semua usaha di daerah Bima yang kemudian nanti dipusatkan pelaksanaannya itu di Ngali. Nah, sehingga banyak nanti kemudian bisa dijadikan para pelancong juga bisa ikut beraktivitas di situ. Sehingga sangat memberikan pengaruh besar nanti ke kemajuan tingkat perekonomian di Bima begitu. Mungkin ini sebagai penutup Pak Dir, apa yang kemudian yang ingin kawan ikhlas ini rekomendasikan bagi pemerintah Bima agar kemudian potensi Bima ini lebih bagus lagi di masa depan, kemudian ekonominya ini akan terbangun melalui sisi agrarianya. Rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Bima kira-kira? Iya, itu tadi saya yang kuspesifikan ada beberapa wilayah yang punya potensi itu. Memang ada beberapa wilayah yang punya potensi sumber daya alam itu seperti Desa Ngali, Kecamatan Belo begitu. Ada juga Parado, ada juga Wera begitu kan. Di Wera itu ada kacangnya begitu, kacang dua kelincinya yang dikenal. Di Parado ini ada rempah-rempah yang dikenal juga ada juga beberapa wilayah kecamatan itu yang punya potensi di wilayah perairan begitu dengan perikanannya begitu. Nah, ini harus ditopang oleh pemerintah daerah setempat, gimana mampu memberikan pensosialisasian atau enggak pendampingan secara usaha, edukasi adanya edukasi pembinaan secara bisnis juga itu perlu gitu. Nah, ini yang harus dimasifkan oleh pemerintah terkait, gimana juga dengan munculnya dengan adanya upaya pemerintah dalam pengembangan melalui ekonomi kreatif begitu. Karena kita juga udah punya kementerian baru nih, kabinet baru gitu ya, Kementerian Ekonomi Kreatif begitu. Nah, ini bisa dijadikan relasi gitu ya. Ini bisa dijadikan batu loncatan gimana pemerintah daerah itu menjemput program-program pusat begitu ya, program-program pusat. Nah, begitu juga bagi saya untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Bima begitu ya. Kabupaten Bima, pemerintah daerah itu harus hadir melalui pelatihan entrepreneurship itu tadi gitu ya, entrepreneurship, supaya semua potensi hasil alamnya tadi seperti yang kurucutkan contohkan ke desa saya tadi ya mereka ada kesiapan begitu ya, ada kesiapan karena memang udah dibina khusus dari pemerintah dan ada
wadah khusus yang sudah difasilitasi oleh pemerintah itu sendiri, sebagaimana nantinya semua pemuda-pemuda yang tingkat desa juga itu mampu berdikari gitu ya, mampu istilahnya bahasa milenialnya berdikari gitu ya. Apalagi sekarang adanya anggaran dana desa. Anggaran dana desa ini kan secara Bisa tidak digunakan. langsung kan dia sudah mempunyai otonomi BUMDes. sendiri gitu ya. BUMDes itu. Bisa dikembangkan melalui BUMDes. Tapi ini perlunya adanya pelatihan dan pembimbingan dari pemerintah gitu. Entah pemerintah kabupaten kota itu sendiri maupun pemerintah desanya itu sendiri gitu. Nah, sehingga nanti mereka sudah mampu mengukur gitu loh. Mampu mengukur mulainya dari mana dan hasilnya bagaimana, keuntungnya untuk siapa begitu. Nah, itu yang perlu dikembangkan oleh pemerintah terkait begitu ya. Ini karena di desa itu sendiri ya ada lagi istilahnya badan usaha milik desa, BUMDes gitu. Nah, ini tinggal dikembangkan bagi bagi pemuda-pemuda setempat begitu. Cuman itu bagi saya, kalau tidak ada pendampingan atau enggak pembimbingan dari pemerintah itu, ini sangat sangat jauh nanti ekspektasi pemuda itu dalam melakukan bisnis begitu, apalagi pengembangan ekonomi begitu kan. Apalagi sekarang problem pemuda-pemuda sekarang itu berbicara entrepreneurship gitu. Padahal entrepreneurship itu sebagai pengembangan diri dia, bagaimana dia harus mampu mengatur ekonominya sendiri gitu, tanpa melibatkan ketergantungan ke orang yang lain begitu. Nah, itu bagi saya begitu ya. Mungkin itu ya pandangan singkatnya dari saya. Baik, kita sudah banyak berbincang terkait dengan potensi Bima, Kota Bima sebagai penopang di bidang penopang ekonomi negara kita di bidang ekonomi, lebih berbicara kepada Desa Ngali, lebih Desa Ngali juga bagian dari pusat penopang perekonomian, penunjang perekonomian melalui bidang ekonomi. Nah, seperti halnya yang sudah disampaikan oleh kawan Ikhlas tadi, harapannya banyak berharap kepada pemerintah Kota Bima agar tidak berdiam diri, melainkan melakukan pendampingan begitu ya, pendampingan kepada masyarakatnya, wabil khususnya kepada pemuda-pemudanya untuk mengadakan entah itu pelatihan entrepreneur, entah itu pelatihan pengembangan di bidang pertanian dan segala macamnya. Mungkin itu juga. Kemudian semoga video ini juga menjadi sampai kepada Menteri Ekonomi Kreatif ya, sehingga ini bagian dari pesan lah, harus diperhatikan Kota Bima ini, bahwasanya di sana ini memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa di bidang pertanian, sehingga tidak melulu kemudian kita ngejar potensi-potensi yang dicapai oleh negara lain. Kita adalah negara agrari, negara pertanian begitu, negara pertanian, sehingga ekonomi kreatif harus juga dibangun dari potensi yang dimiliki oleh negara kita Indonesia, khususnya di Bima. Semoga ini menjadi rekomendasi juga, menjadi penilaian atau menjadi pantauan juga oleh Menteri Ekonomi Kreatif begitu, agar nanti difokuskan pembangunan ekonomi di bidang pertanian, mobil khusus di Kota Bima begitu. Mungkin itu saja ya, kawan Ikhlas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi tentang potensi Kota Bima ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi, kemudian kita juga bisa berdiskusi kembali di lain versi, mungkin berbicara apa. Mungkin itu saja. Terima kasih kawan Ikhlas. Atau ada kata yang terakhir, saran atau apa begitu kepada ini? Ya, penyemangat mungkin kepada yang sedang merayakan atau mempersiapkan HUT Perang Ngali, monggo. Ya, terima kasih. Saya sampaikan tetap jaga semangat juang untuk pemuda-pemuda masyarakat Ngali. Pada dasarnya sebenarnya
hari ini kita tidak bicara perangali ya, Perangali, cuman ya. karena pada Perayaannya, saat- perayaannya ya. perayaannya. Memang pada bertepatan aja hari ini saya dikasih waktu begitu ya, saya dikasih waktu tadi karena memang secara spesifiknya kita mau berbicara terkait dengan potensi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia itu Manusianya. tadi gitu. Tapi memang segala aspek itu bisa ditopang lewat event gitu ya, Event. dan bisa ditopang lewat event ya untuk untuk pemuda maupun masyarakat setempat begitu. Nah, mungkin itu dari saya. Lebih singkatnya saya mohon maaf ya. Oke, ya. La taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Salam dan semangat buat pemuda Bima. Semoga video kali ini menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bro.